Indonesia adalah bangsa yang lahir dari rahim hukum adat. Konstitusi kita pasal 18B UUD 1945 menjamin keberadaan masyarakat adat. Namun, mengapa di lapangan hukum adat seringkali menjadi pecundang di tanahnya sendiri saat berhadapan dengan investasi dan eksploitasi? Masalahnya bukan hanya soal penindasan, tapi soal benturan paradigma. Hukum nasional bekerja dengan kertas dan stempel, sementara hukum adat bekerja dengan memori kolektif dan lisan. Saatnya kita bicara tentang revolusi manajerial hukum adat. Agar hukum adat memiliki daya tawar, kita perlu mengadopsi prinsip manajemen modern tanpa membuang kearifan lokal. Ada 4 pilar utama, yaitu yang pertama, inventarisasi dan kodifikasi. Kita butuh buku putih, aturan lisan harus didokumentasikan, bukan untuk membuatnya kaku, tapi agar polisi, jaksa, dan hakim punya rujukan material yang jelas saat terjadinya konflik. Catatan tersebut harus memuat prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa, jenis pelanggaran, dan sanksi adat seperti denda, pengucilan, atau pemulihan. Pilar yang kedua yaitu pemetaan spasial. Tanah adalah nyawa, masyarakat adat harus mulai menggunakan teknologi GPS atau SIG. Peta digital yang presisi adalah benteng terkuat melawan klaim sepihak tanah negara. Pilar yang ketiga yaitu penguatan lembaga. Kelembagaan adat harus dikelola profesional, ada struktur yang jelas, sekretariat yang rapi, dan legal standing yang diakui ke pemerintahan. Pilar yang keempat yaitu diplomasi politik, dorong lahirnya Perda atau SK Bupati. Tanpa ini, hukum adat akan selalu dianggap angin lalu dalam birokrasi kita. Mari kita lihat contoh suksesnya, yaitu awik-awik di Bali. Mengapa awik-awik begitu didengar oleh negara? Jawabannya adalah memiliki manajemen yang rapi. Awik-awik telah terkodifikasi secara sistematis. Ia memiliki payung hukum melalui Perda Provinsi Bali tentang desa adat. Secara internal, sistem sanksinya pun unik, dari sanksi harta atau denda hingga sanksi sangaskara, upacara pembersihan. Di Bali, warga lebih takut melanggar awik-awik daripada hukum nasional. Mengapa? Karena ada harmoni trihita karana di dalamnya, hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan menjaga alam. Dijaga melalui sistem administrasi yang profesional, melalui paruman atau rapat resmi yang diambil lewat musyawarah yang mufakat, serta prajuru atau pengurus yang mengawasi jalannya aturan. Nama saya Nikita Suri Lekaeni dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Melalui tugas ini, saya ingin menyampaikan bahwa hukum yang paling kuat bukanlah hukum tertulis di lembaran negara dengan paksaan, melainkan hukum yang hidup di hati masyarakatnya. Dengan integrasi nilai spiritual dan sistem manajerial yang modern, hukum adat tidak akan lagi menjadi tamu di rumahnya sendiri atau menjadi pecundang di tanahnya sendiri. Ia akan menjadi cahaya yang menyeimbangkan keadilan bagi Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.